Assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar nih? Kalian lagi ngapain? Kalau aku sekarang lagi persiapan buka puasa. Jadi aku lagi masak-masak mau buat menu buka puasa. Aku sekarang ceritanya bikin tahu khas Tegal gini loh teman-teman, tahu aci. Aku suka sama suamiku karena kita kan dari Tegal ya, jadi kangen, apalagi kita lagi nggak bisa pulang. Jadi gimana caranya kita bikin menu-menu khas kampung halaman gitu. Ya udahlah, nggak usah bahas masalah menu ya. Aku juga nggak begitu bisa masak. Paling masak ya bisa, tapi yang sederhana-sederhana aja ya teman-teman. Kalau di video kali ini aku pengen ngajak ngobrol teman-teman semua. Jadi kita ngobrol santai ya sambil aku juga persiapan buka puasa, persiapan masak. Jadi buat teman-teman di luar sana yang lulus bidan atau mungkin udah jadi bidan tapi lagi resign gitu karena mungkin gak diizinin kerja sama suaminya, atau mungkin habis melahirkan baru punya anak, banyaklah alasan. Dan mungkin ada juga yang lagi daftar CPNS atau nggak keterima CPNS, atau mungkin ada yang pengen buka praktek tapi belum punya modal. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau yang lulusan bidan sebenarnya tidak perlu kalian bingung teman-teman. Kita itu sebenarnya banyak potensi yang harus digali. Kita nggak usah fokus ke hanya dua pilihan. Aku sebenarnya pernah bikin video kayak tentang peluang usaha untuk bidan, diantaranya mandiin bayi, itu juga bisa fokus. Kalau di sini juga aku mau mengembangkan bisnis juga buat teman-teman yang memang resign kerja atau mau buka praktek tapi nggak ada modalnya, belum punya modal gitu. Itu nggak masalah teman-teman. Ada cara untuk mengembangkan potensi kita, dan pengembangan bisnis itu tidak perlu memakai SIPB, tidak perlu harus ada STR, tidak perlu kita membuka tempat praktek gitu, nggak perlu banget. Jadi ini menurut aku cocok buat teman-teman yang masih muda, yang baru lulus, atau misalkan kayak aku nih passionnya. Jadi kalau aku kan passionnya itu nggak bisa ya kayak untuk kerja secara teamwork gitu, nggak bisa di bawah tekanan terus berangkat pagi, siang, shift-shiftan gitu, nggak bisa ya teman-teman, karena aku tuh orangnya beler gitu teman-teman. Beler itu apa ya bahasanya ya, bahasa Indonesianya beler apa ya, bahasanya itu seenaknya dewek gitu loh teman-teman. Jadi kayaknya passionnya aku bukan ke situ. Jadi passionnya aku mungkin ya kayak buka praktek atau mungkin membuka usaha sendiri. Jadi aku bisa seenaknya aja gitu berangkat-berangkatnya ya teman-teman. Mungkin ada yang kayak aku. Jadi peluang usaha ini bisa memberi tempat untuk teman-teman yang ingin mengembangkan potensi kebidanannya. Salah satunya adalah kalian itu bisa membuka pijat bayi atau baby spa, dan kalian itu nggak perlu buka praktek, ada tempat prakteknya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah ada modal, silahkan buka tempat sendiri, baby spa, baby swim gitu ya. Tapi kalau misalkan belum, kalian itu bisa membuka baby spa tapi home care. Jadi teman-teman gini caranya. Pertama itu teman-teman itu ikuti pelatihan baby spa, itu kan biasanya ada. Nah, kalian ikut, itu sebagai investasi. Nah, kalau misalkan kalian udah punya sertifikatnya, sertifikat itulah yang akan menjadi modal kalian untuk membuka usaha baby spa. Kalau misalkan teman-teman punya tempat, silahkan buka tempat. Kalau misalkan enggak, teman-teman enggak masalah. Jadi kalian itu buka baby spa tapi home care. Jadi teman-teman yang datang ke rumah pelanggan gitu, pijat di sana. Nanti teman-teman kan di sana bisa kayak mempromosikan juga lewat brosur nanti yang dibagikan, atau pelayanannya juga harus diutamakan teman-teman, karena
teman-teman itu buka sendiri ya teman-teman. Gitu sih menurut aku. Karena gini, kalau misalkan teman-teman nih ya yang baru lulus bidan, mungkin magang, kalau ya bukan rahasia umum sih, kadang kalau yang magang kan nggak mau lama-lama ya, kadang magang cuman berapa bulan atau mentok-mentoknya cuma 1 tahun, kan dia udah berhenti, dia pengennya ke jenjang lebih tinggi lagi. Aku tahu sih, lebih baik sih kalian buka usaha sendiri kayak gitu teman-teman, menurut aku sih. Karena kan mungkin orang tua teman-teman juga di sana menyekolahkan kalian di kebidanan juga pastinya pengen melihat kalian jadi bidan dong. Nah, setelah kalian udah jadi bidan, terus mungkin mau daftar di rumah sakit dan segala macam belum keterima, atau mungkin mau buka praktek belum ada modal. Nah, kalian bisa membuka usaha ini, jadi tetap kebidanannya itu jalan karena kan kita megangnya bayi. Jadi teman-teman itu bekerja sesuai dengan jalur juga teman-teman, karena kan bayi itu kan juga memang masih wewenang kita juga untuk pijat gitu loh teman-teman. Nah itu, jadi kalian itu nggak usah bingung kalau misalkan yang resign gitu, yang resign kerja terus mau buka praktek belum punya modal, tapi kepengen nyenengin orang tua, ya kan, pengen nyenengin orang tua biar orang tua bangga karena udah nyekolahin bidan. Ya, kalian itu masih ada jalan lain gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah fokus sama kerja nih di rumah sakit yang pakai seragam, terus atau misalkan buka praktek dengan klinik yang misalkan super wah, terus langsung gede kliniknya. Ya semua butuh proses teman-teman. Kalau misalkan sekarang, karena sekarang kan gini, banyak lulusan bidan dan lowongan kerjanya bidan tuh udah sedikit ya, jadi pesaingnya itu juga lumayan gitu teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, kalau memang rezeki teman-teman ya, walaupun memang lowongan kerjanya itu sedikit juga insya Allah nanti akan keterima juga sih. Yang namanya rezeki nggak akan kemana, insya Allah bisa. Cuman ini aku bicara khususnya buat teman-teman, gimana caranya biar ilmu yang kita dapat itu tidak sampai nggak kepake gitu. Misalkan kita nunggu sampai ada CPNS lagi, atau misalkan kita nunggu sampai ada panggilan kerja di rumah sakit, atau misalkan kita sambil nunggu ngumpulin modal buat tempat praktek buat kita usaha bidan praktek gitu ya, PPM. Nah maksud aku sambil kita menunggu itu, sambil kita berproses, ini untuk batu loncatan buat teman-teman. Menurut aku kalau memang kita punya basic medis, kita punya basic sebagai bidan, insya Allah klien juga seneng gitu, karena kita sudah dimodalin ilmu tentang bagaimana cara merawat bayi kayak gitu. Menurut aku sih kayak gitu teman-teman. Jadi nggak usah bingung, nggak usah pesimis. Kita misalkan mau ke sini, oh ternyata di sini udah celahnya nggak ada nih, ya udah kita nanti ke sini. Kalau di sini nggak ada celah lagi, kita cari celah-celah yang lain gitu. Yang penting ilmu kita itu akan terus bermanfaat. Terus apa ya, yang namanya insya Allah sih yang namanya orang sukses itu adalah orang yang bisa membaca peluang gitu loh teman-teman. Kalau sekarang kan peluangnya menurut aku ya, banyak ibu-ibu di komplek gitu, dia susah kan untuk keluar, maksudnya bukan susah untuk keluar sih, tapi dia itu lebih suka yang home care, yang dateng gitu. Nah kalian itu harus mendapatkan peluang itu. Oh ada peluang seperti ini, pasarnya seperti ini gitu, ya udah kalian menurut aku ambil aja. Apalagi sekarang media sosial kayak IG, kayak Facebook, segala macam itu bener-bener udah jadi teman kita sehari-hari. Nah kalian bisa pasang iklan di situ kan tanpa bayar, nggak perlu bayar kan, nggak perlu kalian itu pasang baliho gede kan, nggak perlu kalian pasang iklan di TV, itu juga nggak perlu. Kalian hanya pasang di status kalian, di media sosial yang kalian punya kayak gitu. Menurut aku sih itu sangat efektif
buat teman-teman, apalagi teman-teman yang bisa naik motor, masih muda, belum ada tanggungan misalkan bayi, atau misalkan udah punya anak, nggak repot sama anak. Itu menurut aku peluangnya besar banget loh teman-teman, buat teman-teman yang masih muda. Kalau misalkan kita yang udah punya anak kan, yang udah jadi emak-emak kan biasanya terkendala sama anak. Kita harus pagi-pagi harus nyiapin segala macem ya kan. Tapi kalau misalkan buat temen-temen yang masih muda, yang belum ada kerepotan gitu, yang waktunya masih senggang, menurut aku ini peluang besar loh teman-teman. Yang penting kalian pede dan berani dan bisa memberikan penyuluhan ke klien, itu menurut aku hebat banget. Itu di situ kalian bisa mendapatkan omset lebih besar kalau misalkan kalian bisa membaca peluang. Kalian itu waktunya masih banyak. Jadi teman-teman itu bisa mengambil job di pagi hari, sore hari, siang hari. Itu kalau ada job bisa berangkat itu menurut aku omsetnya besar kalau kayak gitu. Apalagi kalian bisa berdiri sendiri atas nama kalian sendiri, itu menurut aku lebih membanggakan gitu loh teman-teman. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung sekarang, nggak usah yang nanti gimana ya, karena kan sudah ada persalinan, udah pakai BPJS, atau misalkan apalah tentang negatif yang lowongan kerja sekarang makin sedikit untuk kebidanan. Itu nggak perlu. Kita masih banyak peluang lain yang bisa kita ambil, yang bisa menghasilkan omset yang lebih besar, dan kita itu bisa maju, bisa sukses atas nama kita sendiri. Nanti kalau misalkan kita sudah direkomendasikan sama klien, sama pelanggan, sama pasien-pasien, itu nama kita makin melebar. Nah, di situ teman-teman bisa mengembangkan usaha teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa misalkan punya modal baru buka tempat praktek gitu, teman-teman. Gitu menurut aku seperti itu sih. Mungkin sekian dulu video dari aku. Aku juga mau nyelesain masak-masaknya, persiapan buka puasa. Oh ya, aku ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga lancar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, sebagai bentuk dukungan teman-teman biar channel aku lebih maju lagi. Dah.